Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين المستمعات يرحمني ويرحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kumpul kembali di tempat, di masjid, di rumah Allah yang insya-Allah penuh dengan barakah dan rahmat serta maghfiratnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa ini puasa sudah yang ke-22. Kayaknya baru kemarin kita menentukan bahwasannya hari Minggu ini awal Ramadan, ya kan? Awal Ramadan hari Minggu. Tak tahunya ini sudah minggu ketiga, ya. Minggu depan minggu terakhir di bulan suci Ramadan. Begitu cepat bulan ini berlalu. Jadi ya, mari kita muhasabah diri kita yang belum betul-betul ibadahnya, belum serius puasanya, belum serius menambah amal taatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi seriuskan lagi. Mumpung belum selesai, masih ada 1 minggu lagi bulan suci Ramadan. Insyaallah kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan amal ibadah kita sehingga kita termasuk hamba Allah yang al-faizun, termasuk hamba Allah yang beruntung, yang lulus dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita lanjut kajian kita materi fikih atau seputar tentang hukum ibadah bulan suci Ramadan, yang mana sekarang kita ada di pembahasan fi bayanil mufattirat, yang menerangkan apa saja yang membatalkan puasa. Kita sudah bahas di pertemuan yang pertama tentang kapan kita kena kewajiban puasa. Di pertemuan yang kedua kita juga sudah bahas masalah niat dalam berpuasa, arkanus shaum. Yang ketiga insyaallah yang akan kita bahas adalah apa saja yang membatalkan puasa kita. Yang mana sebelum kita bahas apa saja yang membatalkan puasa ini, perlu kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya yang membatalkan puasa itu terbagi dua. Ada yang hukumnya itu hanya kita wajib qadha, artinya puasanya cukup kita bayar, tidak ada sanksi yang lain. Ya jelas kalau dia batalnya tanpa uzur dosa, dia berdosa dan dia wajib membayar puasa yang dia tinggalkan atau yang batal. Tapi kalau batalnya tanpa disengaja atau ada uzur, tidak dosa, cuman hanya mengganti puasa yang dia tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini hukumnya berat, yang membatalkan puasa dikarenakan atau sebabnya karena dia berhubungan dengan istrinya.
atau al-jima'. Ini hukumnya beda. Ya. Hukum orang yang membatalkan, sekali lagi, membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri. Ya, jadi bukan dia makan dulu atau memang dia tidak puasa dari awal, bukan. Dia lagi puasa, ya, tengah-tengah puasa dia hubungan dengan istrinya, ini hukumnya double atau beda, ya, lebih berat hukumnya. Ini di madhab Asy-Syafi'i, yaitu apa tadi? Al-jima', berhubungan suami istri. Apa hukumnya? Pertama, ya, kalau sengaja dia kena dosa. Kalau sengaja, kena dosa. Terus yang kedua, dia wajib membayar puasa yang dia tinggalkan hari itu. Yang ketiga, dia juga harus menggantikan puasa tadi dengan 3 hukuman yang Allah beri. Pilihan, ya, Allah beri pilihan hukuman, pilih yang mana. Yang pertama, kalau dia punya budak, dia wajib memerdekakan budaknya. Jadi budaknya harus dimerdekakan. Setelah dia kena dosa, terus dia harus membayar puasa yang dia batalkan tadi. Terus kalau dia punya budak, dia harus merdekakan budaknya. Tidak ada budak. Yang kedua, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Tak boleh putus. 2 bulan tak boleh putus. Jadi Ramadan didobel 2 bulan. Putus sehari diulang. Itu hukumnya dari Allah dan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berat hukumnya memang. Jadi kalau dia tidak punya budak, baru dia boleh memilih hukuman yang kedua. Dia harus berpuasa 2 bulan nyambung, tak boleh terputus. Yang ketiga, kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, dia boleh mengambil pilihan yang ketiga, yaitu memberi makan orang miskin 60 orang. Memberi makan untuk fuqara dan masakin 60 orang miskin dan 60 orang fakir. 60, bukan 120, bukan 60, baik itu fakir atau itu miskin, 60. Tapi tidak boleh dia mengambil hukum yang ketiga kalau dia mampu untuk hukum atau pilihan yang kedua, yaitu puasa 2 bulan. Tidak boleh dia mengambil hukum yang kedua atau pilihan yang kedua kalau dia mampu untuk pilihan yang pertama. Jadi harus tertib mengambil pilihannya. Yang pertama, dia tak katik budak, baru pilihan yang kedua, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Itu hukum orang yang membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri. Jelas insyaAllah ya. Dan itu cuma satu, yaitu jima' saja. Dan ini di madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, madhab Imam Malik itu lebih ketat lagi. Kalau di mazhab Imam Malik, siapapun yang membatalkan puasanya dengan apapun, hukumnya sama dengan yang membatalkan dengan hubungan suami istri. Kalau kita hanya jima' saja yang hukumannya berat. Kalau di madhab Al-Maliki itu semua yang membatalkan puasa hukumannya sama, wajib merdeka ke budak, tidak mampu puasa 2 bulan, tidak mampu juga baru dia memberi makan 60 orang miskin. Artinya hukumannya sangat berat bagi orang yang sengaja, ini jelas sengaja dia membatalkan puasa di hari tersebut. Jadi kata ulama, kalau di madhab kita, yaitu madhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang hukumannya berat hanya al-jima', yaitu hubungan suami istri. Fayuftiru bihi, batal puasanya dengan berhubungan, walau bihail, walaupun pakai penghalang, taruhlah. Tidak langsung menyentuh, cuman hubungan. Di dalam ilmu tidak ada kata malu, ya kan? Kemaluan si laki masuk ke kemaluan si perempuan, walaupun pakai penghalang, tetap dia batal puasanya dan dia kena sanksi yang berat tadi.
wa illam yunzil aw yanzil, walaupun tidak sampai keluar spermanya, hanya masuk tapi tidak keluar sperma tetap, ya, karena yang menjadikan hukumannya berat bukan keluar sperma tetapi memasukkan kemaluannya ke kemaluan si perempuan. Ya, jadi batal walaupun pakai penghalang, ya, batal walaupun ya spermanya tidak keluar. In alima, ya, batal puasanya ini dan kena sanksi yang berat. In alima, kalau dia mengetahuinya, wa ta'ammada, dan sengaja melakukannya, wakhtara, dan tidak ada paksaan. Nah, itu baru batal. Artinya kalau dia tidak tahu, ya, bahwasannya hubungan suami istri itu tidak membatalkan puasa, maka dia tidak kena hukuman sanksi tersebut. Wa ta'ammada, misalkan tidak sengaja, tidak sengaja dia berhubungan. Misalkan tidak sengaja seperti apa? Dia tidak tahu itu sudah masuk bulan suci Ramadan, jangan begitu. Tak tahu dia. Tiba-tiba dia pagi masih berhubungan sama istrinya. Tak tahu ya pas siang datang kabar hari ini sudah masuk 1 Ramadan. Nah, orang ini ya jelas tidak kena hukuman sanksi seberat yang tadi. Wakhtara, dan juga dia tanpa paksaan melakukan hubungan tersebut. Artinya tidak dipaksa sama orang. Misalkan ada yang maksa, wajib kau, kalau kau tidak berhubungan sama istri kau, aku bunuh, aku tembak. Nah, di sini boleh dia melakukan perbuatan tersebut karena nyawanya itu lebih mulia dan dia harus menjaga nyawanya. Itu syarat dia terkena hukuman yang tadi. Jadi ini hukumnya ijma', sepakat ulama, tidak ada khilaf. Yang berhubungan atau yang membatalkan puasanya dengan berhubungan, maka dia kena sanksi-sanksi yang berat tadi. InsyaAllah ngerti Pak ya. Kemudian yang membatalkan puasa yang kedua al-istiqa'ah, itu yang pertama. Yang kedua al-istiqa'ah ay talabul qai', dia sengaja memuntahkan dirinya. Muntahnya itu sengaja. Jadi dimasukkan tangannya ke mulutnya sampailah dia muntah. Nah, muntah yang sengaja ini itu membatalkan puasa. Karena ada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhara'ahul qai falaysa alaihi qada, wa man istaqa'a falyaqdi." Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksa atau sengaja membuat dirinya sampai muntah itu puasanya batal. Sedangkan orang yang tidak sengaja untuk muntah puasanya tidak batal. Itu penjelasan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membatalkan itu sengaja atau tidak sengajanya, bukan ada sesuatu yang kembali ke dalam perut, bukan. Jadi misalkan dia maksa atau sengaja muntah ke dirinya, ketika muntah tidak ada sama sekali yang masuk kembali ke dalam mulut, tetap batal puasanya. Karena yang membatalkan puasa perbuatan sengajanya, bukan muntahnya. Nah, kalau misalkan setelah muntah ada yang kembali, misalkan muntahnya tidak sengaja, muntahnya tidak sengaja, berarti itu puasanya tidak batal, kan begitu. Terus tanpa disengaja juga ada sedikit yang kembali masuk ke dalam perut, maka itu kata ulama tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya, karena masuk tadi itu tanpa disengaja. Maaf ini kalau sengaja dia masuk lagi jelas batal. Sengaja dia masuk ke muntahnya lagi jelas batal. Jadi kalau orang yang memaksakan dirinya untuk muntah itu puasanya batal karena perbuatannya bukan dengan muntah tersebut. Itu yang kedua Pak ya. Jadi yang kedua yang membatalkan puasa adalah memaksakan dirinya untuk muntah, dan itu juga sepakat ulama tidak ada khilaf karena ada hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
termasuk juga hal yang membatalkan puasa al-usulu ayyi ainin kanat ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu apapun itu, tidak harus makanan. Masuk sesuatu, ya, apapun bentuknya, sesuatu yang masuk itu ke dalam bagian tubuh kita melewati tempat-tempat yang di situ fungsinya seperti mulut, hidung, ya, tempat yang bisa masuk. Ya, misalkan kuping, ya, sengaja kita pakai katambat di siang hari, batal tak puasanya? Batal. Ya, kenapa? Karena kuping itu jauf, tempat yang bisa masuk sesuatu ke dalam tubuh manusia, dan tempatnya itu asli, lubangnya asli, bukan lubang buatan. Lubangnya asli. Jadi kalau kita hitung lubang asli dalam diri manusia ini ada berapa? Ya, hidung, mulut, ya, kuping, mata, ya, terus kemaluan depan, kemaluan belakang. Sudah, itu be kan? Itu be. Nah, sesuatu apapun bentuknya itu masuk ke tempat-tempat tersebut, maka puasa kita batal. Puasa kita batal. Ya, tak boleh kita memasukkan sesuatu ke tempat tersebut. Bi khilafi wusulil athar, tapi yang masuk ini harus ada bentuknya, bukan hanya seperti bau atau rasa. Artinya, misalkan kita nyium bau asap, itu kan masuk lewat hidung, tidak batal. Karena asap tidak membatalkan atau tidak ada bentuknya asap. Ya, ada ain itu bentuk. Ya, ada bentuknya tidak ada. Tapi misalkan kita mencium sesuatu yang ada bentuknya, itu batal. Apa itu? Wallahu alam. Misalkan kata ulama digambarkan dengan apa? Dengan debu, bukan debu, gandum. Ya. Asap dari gandum atau angin dari gandum itu kan bisa masuk ke hidung. Walaupun bentuknya kayak asap, tapi dia mempunyai bentuk kalau dikumpulkan. Itu juga membatalkan puasa kata ulama. Tapi kalau asap biasa, buhur, gahru, menyan, atau misalkan asap bakar api, itu tidak membatalkan puasa. Wa kadza yuftiru. Misalkan, ini juga kita harus hati-hati. Ketika kita istinja di siang puasa, itu tidak boleh kalau berlebihan memasukkan tangannya sampai ke dalam dubur atau kemaluan belakang, bisa batal. Jadi karena apa? Karena kemaluan belakang dan kemaluan depan juga termasuk lubang yang kita miliki, yang mana kalau kita memasuki sesuatu ke lubang tersebut, maka puasa kita akan batal. Jadi sudah 3 hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini Syekh di sini mengatakan, yang mengarang kitab ini, tidaklah batal kita menelan air ludah kita sendiri, tidak batal. Air ludah sendiri, soalnya susah kalau kita air ludah nak kita harus kita keluarkan terus, tidak batal. Bi khilaf riqi ghairihi, berbeda halnya kalau air ludah orang lain. Misalkan mau ambil berkah dari wali Allah, minta air ludahnya, tak boleh kalau lagi di tengah-tengah puasa, karena itu membatalkan puasa. Air ludah kita sendiri bisa membatalkan puasa kalau ada gambaran yang mana air ludah kita ini bisa membatalkan puasa. Bagaimana itu? Kalau air ludahnya keluar dari batasan mulut. Banyu ludah kita itu keluar dari batasan mulut, itu bisa kalau kita masukkan lagi membatalkan puasa. Sekali lagi saya ulangi, air ludah kita ini tidak membatalkan puasa kalau kita telan. Dengan syarat kata ulama, air ludahnya belum keluar dari batasan mulut.
Kalau banyu ludah tadi, misal kita bayangkan ditaruhnya agak jijik di gelas, habis itu diminumnya batal itu. Atau misalkan di baju, air ludah netes, diisapnya lagi batal puasanya. Itu misal misal ini kita belajar fikih ini kadang harus pakai perumpamaan biar kita bisa paham gambaran walaupun menjijikkan, tapi ya begitu sudah, itulah fikih itu. Jadi sekali lagi, air ludah tidak batal kalau tidak keluar dari batasan mulut. Kalau keluar dari batasan mulut, maka air ludah kita batal. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau ada orang yang lagi wudu, ketika wudunya dia madmadah dan istinsyaq, kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu kan sunnah dalam wudu. Cuman kalau ada orang yang takut, apalagi masuk ke banyu ke hidung, takut masuk, itu lebih baik jangan dilakukan. Kenapa? Karena ini sunnah, puasa wajib kalau yang takut kemasukan. Tapi kalau tidak Ustaz, akulah biasa, tiap hari aku wuduk pakai masuk hidung, tidak masuk ke hidung nian, alhamdulillah, sudah, itu boleh dilakukan. Tapi kalau ada orang yang ragu, lebih baik jangan dilakukan di siang hari Ramadan. Di malam atau sebelum subuh silahkan lakukan, di siang hari jangan dilakukan. Jadi misalkan umpama ada orang yang madmadah, kumur-kumur dan istinsyak, memasukkan airnya ke hidungnya, in balagha, kalau dia berlebihan dalam memasukkan atau kumur-kumur dan masukkan banyu ke hidung tadi, tak sengaja masuk, batal puasanya. Kalau dia berlebihan. Bagaimana berlebihan? Ya misalkan berlebihan, kumur-kumurnya sampai banyunya penuh di mulut. Kan bisa kumur-kumur hanya untuk mengamalkan sunnah sedikit saja. Ya, untuk di siang puasa ya amal ke sunnah itu tapi sedikit baik kumur-kumur ya bisa. Ini tidak dimasuk ke banyak sama dia. Itu kan berlebihan, berlebihan. Kemudian kumur-kumurnya dengan apa? Tidak pelan-pelan. Ya, masuk, batal puasanya. Masukkan hidung, air ke hidung juga begitu. Ya, disedot sama dia. Itu kan berlebihan. Masuk ke hidungnya, ya, ke dalam sini, maka batal juga puasanya kalau berlebihan. Nah, kalau yang tidak berlebihan, dia sudah kumur-kumur sedikit, tapi tidak sengaja misalkan tetelan, itu kata ulama tidak batal puasanya. Kalau yang tidak berlebihan. Ya, kita untuk jaga-jaga, Ustaz, kami ini bingung berlebihan atau tidak. Ya, untuk jaga-jaga, kalau kita takut bakal kemasukan, apalagi hidung, ya sudah, di siang bulan suci Ramadan tidak usah diamal ke dulu. Kage malam buka amal kelah nak masuk ke hidung sampai kotak, ya terserah, tidak apa-apa itu. Kemudian masalah yang ketiga, ini masalah yang membatalkan puasa jika sesuatu masuk ke dalam tubuh kita. Kalau ada sisa makanan di mulut kita, di gigi misalkan, sisa makanan, bukan sisa makanan masih penuh mulut, bukan, sisa-sisa sedikit, sisa daging, nempel. Fajara bihi riquhu bi tabi'ihi la bi fi'lihi lam yuftir. Kalau ada sisa makanan di gigi, kemudian tanpa disengaja sisa makanan tersebut juga masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke perut, mulut, maka itu puasanya tidak batal. Kalau tidak sengaja, sekali lagi, kalau sengaja, misalnya sisa daging makan tadi sahur, sengaja masuknya, batal puasanya. Itu di mazhab kita al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian masalah yang keempat atau faidah yang keempat, tidak batal puasa orang yang makan minum kalau dia melakukannya dalam keadaan lupa. Misalkan dia lupa puasa, makan pempek dia, ladas, sudah, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Batal tak puasanya? Tidak batal. Wajib dibayar tak? Tidak wajib dibayar. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata sebagian ulama, ketika kita melihat teman kita yang sedang makan, dia lupa, jangan dijok tahu, biarlah dia makan dulu. Kita kan tidak, wah lemaknya dia makan, kita tidak jok tahu, kejut dah. Biarlah dia makan, habis itu ini berbeda dengan sholat. Di dalam sholat, orang yang makan walaupun dia lupa, batal sholatnya. Kenapa kata ulama? Karena ibadah sholat itu sangat jauh sekali orang untuk lupa dia lagi sholat. Kan? Mana ya lagi rukuk dia lupa sholat. Kalau sampai memang misalkan dia lagi sholat, lupa dia sholat, sampai dia makan, ya berarti luar biasa lalainya orang itu. Hatinya tu tak tahu lagi ke mana berarti. Luar biasa lalainya. Ya Allah takbir, dengar imam maco, masih lupa sholat. Tak salah solat kau mungkin itu. Jadi begitu. Makanya kata ulama, yang makan minum di dalam solat batal puasanya. Makan minum yang lupa, ini lupa di dalam ibadah puasa tidak membatalkan puasanya. Dan semua yang kita bahas tadi, dari berhubungan suami istri, terus apa sengaja dia memuntahkan dirinya, itu kalau dia melakukannya dalam keadaan lupa, maka puasanya tidak batal, kecuali satu kata ulama, yaitu ar-riddah, murtad. Karena termasuk yang keempat atau yang kelima yang membatalkan puasa kita adalah kalau orang tersebut murtad, keluar dari agama, walaupun dia langsung kembali. Ada orang, naudzubillah min dzalik, murtad 2 detik dia syahadat lagi, itu puasanya langsung batal. Jadi jangan sembarangan memang masalah murtad. Puasanya batal, semua amal ibadahnya sebelum dia murtad itu dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nol lagi. Artinya haji dia kosong, harus haji lagi. Puasa dia kosong yang udah bertahun-tahun, dihapus semua itu dosa orang yang murtad. Walaupun dia kembali lagi, kembali lagi. Jadi misalkan ada orang tengah-tengah puasa, dia murtad, 2 detik balik lagi, taubat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sudah puasa dia batal. Walaupun dia lupa ketika dia murtad dia lagi puasa, tetap puasanya batal. Karena itu dalilnya langsung dari Al-Quran. Allah mengatakan orang yang murtad habitat a'maluhum, amal ibadahnya semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan orang yang lupa adalah orang yang tidak tahu hukum yang membatalkan puasa ini. Jadi misalkan ada orang tak tahu berhubungan suami istri membatalkan puasa, dia berhubungan, namanya kan tidak tahu, maka puasanya tetap sah, dia tidak harus membayar puasa hari tersebut. Tapi kata ulama, orang tidak tahu ini dengan 2 syarat. Yang pertama, udhira biqurbi islamihi, dia tidak tahu karena baru masuk Islam. Ada wong mu'allafnya itu bukan 18 tahun sudah masuk Islam. Kita sekarang ini kan mu'allaf, aku mu'allaf, berapa tahun sudah Pak masuk Islam? 18 tahun. Ya dululah kau Islam daripada aku belum lahir, seperti itu, ya tak? 18 tahun, bukan mu'allaf lagi. Mu'allaf itu yang hatinya masih lemah atau masih ragu-ragu untuk masuk Islam. Itu mu'allaf. Makanya diberi zakat. Maka ini tak boleh basing sekarang ini. Kita menunjuk zakat ke mu'allaf 18 tahun, bukan mu'allaf lagi, tak perlu lagi ditunjuk zakat. Kalau mu'allaf itu baru dia masuk Islam, hatinya masih rentan, masih lemah, itu diberi zakat biar hatinya tambah kuat, mantap dalam agama Islam. Jadi orang yang baru masuk Islam kemudian melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dengan alasan dia tidak tahu, maka alasannya diterima, puasanya tidak batal. Hukumnya sama seperti tadi orang yang melakukan makan minum dalam keadaan lupa. Atau orang ini bukan baru masuk Islam, tapi dia hidup jauh dari kalangan ulama, dari kalangan asatidzah, para ustadz. Nah, ini juga hukumnya sama seperti orang yang makan minum dalam keadaan
dalam keadaan lupa. Jadi itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Sisanya adalah al-wiladah, melahirkan. Ada ibu lagi puasa tiba-tiba melahir itu puasanya batal otomatis. Jadi kalau ada persalinan di tengah bulan suci Ramadan, puasanya batal. Dengan walaupun tidak keluar darah, tidak keluar apapun, hanya keluar bayi bersih, tetap puasanya batal karena persalinan itu membatalkan puasa. Insyaallah yang kita bahas ini jelas, dan jika ada pertanyaan silahkan dipertanyakan.